Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau bikin yang seperti ini. Ada table atau tabel yang muncul di website, tapi dibuatnya dari PHP MyAdmin, dari database MySQL. Ya, langsung aja kita bikin baru aja tabelnya. Maksudnya bikin database baru. Di sini ketikkan aja menu. Terserah deh ini database-nya namanya apa aja. Kalau sini saya pengen jadiin menu aja lah. Kemudian table name-nya um, McDonald McDonald's create. Untuk kolom pertamanya ID, keduanya uh, apa ya, pesanan, bukan, nama aja, nama. Kemudian pesanan. Yang keempat itu ada keterangan. Udah gitu aja. Kemudian di ID-nya, atau ini nomor aja ya, nomor, tipenya integer, 11 digit. Kemudian kita checklist AI atau auto increment ini buat biar otomatis nambahin sendiri nanti dari satu ke dua ke tiga itu otomatis. Kalau yang ini varchar, ini juga varchar, keterangan juga varchar. uh, Untuk nama 35, pesanan 255 digit, keterangan juga 255 digit aja dah. Oke, save. Oke, di tabel McDonald's kita udah punya ya atributnya, apa, kolom-kolomnya di sini. Oh ya, kita lupa ngerubah ini ya, nolnya. Jadi kita rubah aja nih, pengen dirubah. Nolnya dibikin yes. Kecuali yang pertama, ini yang nomornya. Kita change aja nolnya di checklist. Save. Jadi nol yes, nolnya jadi yes seperti ini. Oke, sekarang masuk ke VS Code dan buat folder baru. Letaknya ada di dalam folder exampp. Ini contohnya saya di sini ya. Dari C terus exampp. Kemudian di htdocs. Nah, ini htdocs. Nah, buat folder baru di sini terserah namanya apa. Kalau di sini saya pakai CRUD 01. Select folder. Nah, ini CRUD 01. Kemudian masuk ke tabel, buat file baru. Di sini namanya koneksi.php. Enter. Nah, di koneksi PHP ini kita mau input data dari tabel McDonald's ini dari database menu. Oke, caranya kita ketikkan PHP dulu, tag pembukanya PHP ya, sama tag penutup. Dan diantara ini ada, oke, di sini udah jadi. Jadi di dalam PHP, nah di dalam tag PHP ini ada host, username, PW, database, dan koneksi. Kemudian ada juga apa ini namanya, conditional if pakainya. Jadi host ini, maksudnya host ini itu tuh variabel buat mendefinisikan alamat atau lokasi servernya. Lah kita di localhost itu maksudnya jadi uh,
penyimpanan lokal kita, jadi lokal bukan uh, internet, jadi tanpa internet, pakainya localhost. Kemudian username ini um, ya variabel buat menyimpan nama atau username yang bakal digunain untuk mengakses database. Jadi dalam contoh di sini makainya root. Jadi root itu penggunaan bawaan untuk akses administratif sebagian besar server dari MySQL. Oh iya, jangan lupa SMPP-nya dibuka apa aja sama MySQL-nya di start. Password ini PW itu password dinolkan kosong karena sampai P itu nggak pakai password. Kemudian database ini variabel diambil dari sini, nama database kita, menu. Kemudian ada variabel koneksi. Nah, ini maksudnya perintah buat ngejalanin koneksi ke database. Jadi fungsi MySQL Connect ini ya buat ngekonekin. Jadi ngambil parameter dari host, username, PW, dan database. Ya, jadi seperti itu. Dan hasil dari koneksi bakal, maksudnya hasil dari koneksi akan disimpan ke variabel koneksi. Hasil dari connect-nya ini bakal disimpan di dalam variabel koneksi. Nah, seperti itu. Dan ini ada if, tanda seru itu artinya negatif atau tanpa. Kalau nggak ada koneksi, kalau ini nggak ke connect, bakal ada tulisan atau bakal mati die kan ya, die. Kemudian um, bakal muncul peringatan kesalahan koneksi. Nah, ya intinya seperti itu. Kemudian ada juga file kita butuh index.php. Nah, ini oke, kita skip lagi, nanti dijelaskan satu persatu. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada ya PHP buka sama PHP tutup. Jangan lupa yang pertama itulah pokoknya. Nah, kemudian ada include. Ini buat nge-include perintah buat nyisipkan koneksi PHP ke dalam script ini, ke dalam file index PHP ini. Oke, kemudian query select no nama pesanan keterangan from McDonald's. Jadi kita bikin query SQL itu select, ngambil data dari, atau select itu kan artinya memilih ya, pilih nomor nama pesanan keterangan dari table McDonald's yang udah kita buat. Jadi ini harus sesuai dengan kolom atau nama kolom yang kita buat. Jadi no, nama, pesanan, dan keterangan harus sama ya. From itu dari tabelnya mana. Nah, kita dari table McDonald's. Nah, ini dari sini. Kemudian result MySQLi underscore query dalam kurung $koneksi, $query. Kemudian jangan lupa ini titik koma ini di setiap penutup ini wajib ya. Kalau enggak nanti bakal error. Tuh, bakal muncul errornya. Di koneksi PHP-nya juga jangan lupa tutup pakai titik koma. Oke, jadi result ini, variabel result ini buat menjalankan query yang telah didefinisikan MySQL query yang udah kita definisikan sebelumnya. Ini koneksi dari variabel koneksi ini. Kemudian si $query ini ngambil dari sini.
ya. Jadi ya seperti itu resultnya dari nomor, nama, pesanan keterangan dari McDonald's sama koneksi ini dari host username. Dari tampilan ini kita bakal nampilinnya di variabel result atau hasil ya gitu kan, bahasa Inggrisnya result. If, kemudian ini if itu kondisi yang bakal memeriksa. Ini misal MySQLi 6 rows dalam kurung dollar result ini dari sini lebih besar dari 0, maka ini. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ini adalah kondisi yang memeriksa apakah hasil query mengembalikan lebih dari 0 baris. Artinya ada data yang ditemukan, maksudnya gitu kan. Nah, jika ada data yang ditemukan, maka ini ya maka bakal tampil ini. Nah, yang bakal tampil apa? Ini pertama ada echo. Echo ini perintah untuk menampilkan. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Bakal tampil border yang tebelnya itu 1. Kemudian bakal tampil juga nomor, nama, pesanan, dan keterangan. Ini judul dari kolomnya atau header yang bakal kita tampilin nanti. Kemudian while ini loop while ya, yang bakal ngebaca hasil dari query satu persatu. Siap baris dari hasil query bakal disimpan ke variabel row while terus dalam kurung dollar row sama dengan MySQLi fetch atau asosiatif sebagai array asosiatif dalam kurung result. Resultnya dari sini, ngambil dari sini ya. Kemudian echo bakal nampilin apa namanya, untuk menampilkan data dari ke dalam sel-sel tabel HTML-nya, bakal nampilin tabel. Intinya seperti itu. Echo ini tag pembuka buat barisan tabel. Kemudian echo td pembuka, ini td penutupnya di sini. Td row atau dollar row nomor. Ini menampilkan data dari kolom dari apa nih, kolom nomor. Kemudian ini juga nampilin data dari kolom nama. Ya, ini ngambilnya dari sini lah, keterangan. Nah, seperti itu. Kemudian echo ini penutup tabel. Sorry, pencet. Nah, echo ini nampilin penutupnya tabel aja. Jadi ini pembukanya di sini, penutupnya di sini. Nah, oke, gitu. Kemudian kita bikin, ini kan udah kebikin ya PHP-nya. Nah, ini tadi saya coba-coba aja sih. Ini saya hapus lagi. Nah, ini kita udah bikin indeks PHP-nya. Terus caranya gimana biar tampil tabelnya seperti ini? Nah, kita harus bikin dulu di dalam McDonald's ini ya, di dalam tabel lah. Di dalam tabel McDonald's ini kita bikin atau insert. Nah, sorry ya, agak pilek ini recordnya. Kemudian ini nama, masukin namanya. Kalau integer nomornya ini biarin aja. Kalau nama misalnya Donald, aduh, tipu lagi. Donald. Kemudian pesanannya misalnya kentang goreng. Keterangannya pakai saus cabe. Nah, ini udah. Kemudian ini juga kolom kedua kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Kalau mau sampel cuma satu aja butuhnya, ya udah satu. Ini saya kasih dua contohnya ya.
Yang kedua ada misalnya Susanti namanya, pesanannya ayam goreng, keterangannya eh, dada goreng lah gitu apa gimana, kemudian saus tomat misal seperti itu. Kemudian klik go di sini. Nah, ini udah dua rows inserted. Kita lihat ya. Nah, ini data yang udah kita input. Jadi ada namanya Donald sama Susanti, pesanannya kentang goreng, ayam goreng, keterangannya pakai saus cabai, dada goreng, saus tomat. Nah, seperti itu. Nah, ini bakal masuk ke sini nih. Coba kita refresh. Nah, udah tampil kan? Nomor 1, 2, kemudian tadi sesuai yang kita input sama seperti itu. Nah, jadi seperti itu buat nampilin data dari PHP MyAdmin dari database ini muncul ke website. Oke, jadi ya ingat tadi codingannya seperti ini. Simple sih kan? Simple kan? Kita butuh koneksi PHP sama indeks PHP, cuman butuh dua file buat nampilin ini. Ini simpelnya aja ya. Kalau misal pengen bagus lebih keren lagi ya bisa tambahin CSS sama kayak bikin HTML, CSS, kemudian nanti di indeksnya dikasih eh, apa namanya linkkan ke CSS kalian. Nah gitulah pokoknya seperti itu. Ini simpelnya seperti ini aja. Dan oke, terima kasih yang udah nonton. See you in the next video.